Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Silmaisyah dengan NIM 201060500003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir dari mata kuliah grafis dan visualisasi, yaitu membuat animasi dua dimensi yang bisa digerakkan menggunakan processing. Nah, langkah pertama itu kita pakai fungsi void stop. Ini itu untuk fungsi size itu untuk mengatur ukuran dari kanvas yang ingin ditaruh objek animasi dua dimensinya. Nah, di sini saya buat size-nya itu 1440 dikali 900. Terus yang kedua, di sini kita taruh fungsi draw. Yang pertama itu fungsi translate, itu tuh untuk zoom in dan zoom out-nya itu diatur wide per 2, height per 2 itu fungsinya supaya ketika di zoom objeknya itu tuh tetap berada di tengah-tengah kanvas gitu. Terus di sini scale-nya masukin fungsi scale-nya ini diatur sama dengan 1. Terus ini ada fungsi translate lagi, yaitu min expand, min yepan. Itu di sini itu tuh fungsinya untuk merotasi gambar. Jadi untuk memutar si gambarnya searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Nah, di sini ditulis expand-nya itu 720, yepan-nya itu 450 yang merupakan hasil bagi 2 dari si ukuran kanvasnya. Itu tuh supaya perputaran itu tetap berada di tengah-tengah kanvasnya gitu. Terus di sini background-nya 255, background-nya saya atur putih biasa, masukkan angka 255. Terus ini masukin fungsi if, misal rotasi x-nya itu tuh posisi awal. Nah, posisi awalnya itu kan 0, terus itu ditambah pergeserannya itu diatur di sini sebesar 5. Maksudnya 5 itu adalah 5 derajat. Terus di sini langsung dimasukin fungsi untuk si objek dua dimensinya. Nah, ini karena namanya karena nama saya adalah Farida Silmaisyah, maka inisialnya adalah F, S, dan A. Nah, di sini untuk huruf-hurufnya, huruf-huruf untuk membentuk objeknya, saya pakai semuanya itu fungsi rektangular dengan ukuran sebagai berikut. Jadi ukurannya ini. Terus, karena saya nggak mau ada garis tepinya, maka diberikan fungsi no stroke, supaya di objeknya itu tuh nggak ada garis tepinya. Terus, karena mau diberi warna, masukkan fungsi fill, lalu dimasukkan kode warnanya. Ini untuk warnanya, saya pilih warna ungu. Terus, di sini dikasih fungsi lagi, fungsi if. Jadi untuk zoom in itu tuh skala pembesarannya itu sebesar 1,01. Terus untuk zoom out juga skala pengecilannya itu sebesar 1,01. Terus untuk pergeseran ke atas, ke bawah, kiri, dan kanan itu juga sebesar 1,01. Terus ini masukkan lagi fungsi untuk tombol mana yang mau digunakan untuk melakukan melakukan pergerakan, entah zoom in, zoom out, terus ke kanan, kiri, atas, bawah, atau rotasi. Nah, di sini diatur untuk zoom in-nya. Di sini pakai tombol up itu tuh yang panah ke atas. Terus untuk zoom out-nya itu pakai tombol panah ke bawah atau down. Di sini tulis down. Terus untuk tombol A itu untuk pergeseran ke atas, tombol B untuk pergeseran ke bawah, tombol C untuk pergeseran ke kiri, dan tombol D untuk pergeseran ke kanan. Terus untuk rotasinya di sini saya pakai tombol X itu untuk rotasi searah jarum jam, terus yang Y itu untuk rotasi berlawanan arah jarum jam. Nah, di sini tuh dikasih fungsi void
key release supaya kalau misalnya pas tombolnya ditekan terus kan dia bakal bergerak, bakal ada perubahan perpindahan. Nah kalau misalnya tombolnya dilepaskan itu tuh supaya gambarnya itu tuh berhenti, objeknya tuh berhenti bergerak gitu. Ini kodenya langsung kita run. Nah, terlihat seperti ini. Ini kanvasnya warna putih dengan ukuran 1440 dikali 900 dengan objeknya itu inisial nama 2 dimensi yaitu F, S, dan A. Langsung saja kita lakukan percobaan ya. Jadi kalau misalnya kita tekan tombol panah di keyboard, itu tombol panah ke atas, dia akan zoom membesar atau zoom out. Terus kalau misalnya kita ini kalau misalnya kita pencet terus dia akan ngezoom terus kita coba tombol down atau panah ke bawah, dia akan ngezoom out. Nah, dia akan gambarnya tuh akan ngezoom kecil gitu. Terus kalau misalnya kita tekan terus dia akan terus mengecil, tapi kalau misalnya kita lepaskan tombolnya dia akan berhenti gambarnya seperti itu. Terus kita coba untuk tombol keyboard lainnya. Tadi yang pertama kita pakai tombol A, keyboard A untuk pergeseran ke atas. Kita coba. Nah, ketika ditekan tombol A, dia akan bergeser ke atas. Ketika dilepaskan tombol A-nya, dia akan berhenti. Terus kita coba tombol B untuk pergeseran ke bawah. Sama, ketika tombol B itu ditekan terus, dia akan bergeser ke bawah. Ketika dilepaskan, dia akan berhenti. Lalu tombol C, huruf C, untuk pergeseran ke arah kiri. Sama ya, ketika tombolnya itu ditekan terus-menerus, dia akan bergeser. Ketika dilepaskan, tombolnya dia akan berhenti. Terus selanjutnya, kita coba untuk tombol keyboard D, huruf D, dia akan bergeser ke arah kanan. Sama, ketika tombolnya terus ditekan, dia akan terus bergeser. Ketika tombolnya dilepaskan, dia akan berhenti. Terus selanjutnya kita coba fungsi rotasi. Yang pertama, fungsi rotasi X. Fungsi rotasi untuk searah jarum jam di sini menggunakan tombol X. Kita coba tekan tombol X, nah dia akan berputar searah jarum jam. Dia akan berputar terus, tapi ketika tombolnya kita lepaskan, dia akan berhenti ke tempat semula. Terus yang terakhir kita coba fungsi rotasi berlawanan arah jarum jam, yaitu dengan menggunakan tombol keyboard huruf Y. Kita coba. Nah, bisa dilihat bahwa objeknya itu berotasi, berputar, berlawanan arah jarum jam. Ketika ditekan terus sama, dia akan terus berputar. Ketika tombolnya dilepaskan, dia akan kembali ke posisi semula. Seperti itu. Mungkin sekian presentasi penjelasan dari saya mengenai objek 2 dimensi menggunakan inisial nama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk kodenya saya akan taruh di deskripsi box, di kotak deskripsi, nanti bisa diunduh di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.